Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Katanya, Pak Wijaya ingin bertemu dengan Pak Raka dulu, membahas mengenai pengembangan bisnis ini. Loh, semuanya sudah kamu paparkan di dalam dokumen kan? Sudah, Pak. Tapi Pak Wijaya sepertinya ingin bertemu dengan Pak Raka dulu. Raka mengernyit dahinya, sepertinya berusaha mempertimbangkan. Dia sedang berusaha menghindari pertemuan dengan keluarga Sarah. Sementara perusahaan partner untuk proyek ini sudah beberapa kali menghubungi kejelasan soal kelanjutan rencana ini. Bisa diwakilkan Kak Edgar kan? Kak Edgar lebih menguasai soal ini. Nanti akan saya konfirmasikan dengan Bu Dian. Dea menyahut. Kok bukan kamu saja, sayang? Pak Wijaya kan mertuamu juga. Mama tampak menyelidik tak senang dengan keberatan Raka. Sarah dan Raka saling bertukar pandang. Mama tidak tahu apa tentang urusan Sali ini. Jadi mereka bingung untuk menjelaskan. Raka merasa kaki Sarah menendang kecil betisnya di bawah meja. Seolah-olah memberi isyarat supaya Raka mencari alasan. Ma, Raka sama Sarah ada rencana mau ke dokter beberapa hari ini. Raka mencari alasan sambil memandang istrinya di seberang meja. Ke dokter, Sarah sakit, kamu kenapa? Sayang, Mama menoleh pada Sarah dengan cemas. Sarah terdiam tidak bisa menjawab. Alasan Raka yang mendadak dan aneh itu sungguh di luar perkiraannya. Dia bingung sendiri mengenai alasan Raka yang jelas mengada-gada. Itu Sarah kan sampai sekarang belum hamil. Jadi sepertinya kami perlu ke dokter untuk memeriksakan kesuburan. Siapa tahu nanti disuruh terapi biar cepat hamil atau disarankan istirahat. Yang jaga istriku siapa? Kalau aku keluyuran kemana? Mana? Raka menjawab dengan meyakinkan. Oh, begitu. Sang mama yang terobsesi dengan proyek cucu kilat ini tersenyum senang. Matanya berbinar menatap Sarah sambil meraih tangan sang mantu. Iya juga sih, kalian sudah menikah 8 bulan belum ada tanda hamil juga, ya. Kalian memang sudah seharusnya memikirkan ke arah sana. Mama menepuk punggung tangan Sarah dengan sayang. Sementara Sarah sendiri tersenyum dengan kikuk. Mama, bagaimana Sarah bisa cepat hamil? Malam pertama saja belum genap 2 bulanan. Keluh Sarah dalam hati. Periksa itu tidak apa sayang. Bukan berarti kalian berdua ada penyakitnya atau ada kelainan. Tapi kita mencari kepastian. Dokter kan pasti punya saran dan trik biar prosesnya tidak tertunda. Dokter punya banyak solusi. Percaya sama Mama. Mama menasehati dengan serius. Wajahnya nampak begitu bahagia mengucapkan kalimat itu. Sarah melirik kepada Raka yang dengan santainya mengunyah makanannya sambil tersenyum puas penuh kemenangan kepada Sarah. Sungguh suaminya ini pandai sekali beralasan untuk menyenangkan hati mamanya tapi merepotkan Sarah untuk meladeninya. Iya, Sarah menjawab pendek dengan senyum setengah meringis. Raka menjulurkan kakinya di bawah meja. Mengelus betis istrinya sambil menatap Sarah seakan ingin meminta Sarah berterima kasih atas kejeniusannya menyelamatkan keadaan. Sarah sendiri bingung dengan tatapan Raka dari seberang meja yang sok genit itu. Ini, siapa yang menggaruk? Garuk kaki Mama. Mama tiba terlihat agak tegang. Tapi tak bisa melebihi tegangnya wajah Raka. Ternyata, yang dielusnya menggunakan jempol kakinya itu betis sang mama. Sarah hampir tersedak mendengarnya. Sementara Raka menarik kakinya dengan cepat saat mama berusaha melongok ke kolong meja. Raka menggigit bibir bawahnya, sambil merutuk meja makan Sarah yang kekecilan itu. Dea dan Sarah menutup mulutnya menahan tawa. Makan malam bersama Mama di apartemen Sarah ini penuh dengan insiden. Raka dan Sarah mengantar Mama pulang setelah makan malam di apartemen Sarah. Hampir tengah malam, ketika mereka tiba di rumah Mama,
Kalian sudah lebih seminggu tidak menjenguk Mama ke sini. Mama masih kangen. Mama menunjukkan mimik menghibah. Sarah dan Raka saling bertukar pandang. Mama sudah lama tidak makan sup buatan Sarah. Kalau sudah begitu, tentu saja Sia ingin menolak permintaan Mama. Iya, Ma. Kami menginap di sini saja. Sarah menyahut sambil tersenyum pada Mama. Wajah Mama langsung sumringah. Papa sudah pulang ya, Bi? Tanya Raka ketika Biasi menutup pintu dan menguncinya. Sudah. Dan, Tuan sudah masuk kamar dari tadi. Mungkin sudah tidur. Jawab Biasi. Mama masuk kamar saja sudah. Ini sudah hampir tengah malam. Mama harus segera istirahat. Ujar Raka pada mamanya. Kok? Nadanya tidak enak. Mama menaikkan alisnya pada Raka. Maksud Mama, tidak enak bagaimana? Raka menatap mamanya penuh tanya. Merasa tidak ada yang salah dengan kalimatnya. Itu. Nadanya agak mengusir. Mama memanyunkan bibirnya. Mama juga kangen ngobrol sama mantu Mama. Masa kamu kurung terus sejak pulang dari Leiden? Goda Mama. Ah, Mama. Raka berbalik dengan muka masam dan menaiki tangga menuju kamarnya diiringi tawa terkekeh mamanya. Raka sudah mengantuk. Ma. Selamat malam Mama sayang. Raka berucap dari ujung tangga tanpa menoleh lagi pada mamanya. Mama senang sekali membuatnya salah tingkah. Ma, Sarah naik dulu. Sarah tersenyum malu. Malu. Iya, sayang. Mama menyahut dengan seringai yang masih tersisa di sudut bibirnya. Selamat malam, Ma. Selamat malam, sayang. Sarah segera naik menyusul Raka naik ke kamar. Ketika membuka pintu Raka sedang berganti pakaian. Kukira Mama menahanmu lama. Raka melirik pada Sarah yang langsung ke kamar mandi menuju wastafel. Sarah tidak menyahut ocehan Raka. Hanya tersenyum kecil saja. Mama dan anak ini semakin dia mengenalnya. Ternyata kadang begitu lucu. Mereka menunjukkan kasih sayang dengan cara yang aneh tapi menyenangkan. Sarah merasa selalu bahagia di antara mereka. Sarah menyikat giginya dan mencuci wajahnya. Rasanya dia ingin cepat berbaring dan beristirahat setelah ini. Begitu dia masuk ke kamar, Raka sudah berbaring di tempat tidur dengan celana pendek tanpa atasan. Sarah mengernyit dahinya. Bajumu mana, sayang? Tanya Sarah sambil membuka lemari mencarikan baju tidurnya. Sarah tertawa mendengarnya. Sayang. Boleh minta sesuatu malam ini? Apa? Kamu pakai lingerie dong. Sekali-kali. Sarah berbalik dengan mata melotot. Permintaanmu aneh. Aneh, sayang. Malu. Kan dengan suami sendiri. Tidak apa. Apa sayang? Raka tersenyum lebar sambil menurunkan badannya berbaring miring. Meletakkan sikunya di atas bantal dan menyangga kepalanya sambil mengawasi istrinya yang masih memilih pakaian yang akan dipakainya. Di antara bajunya yang berlipat rapi dalam lemari. Dan lagi, aku tidak punya baju lingerie. Tuh, di gantungan ada satu. What? Mata Sarah menoleh ke arah gantungan di sebelah tempat bajunya yang berlipat. Di sana bergantung sebuah lingerie warna merah maron pendek dengan tali satu. Bagian pinggir dadanya berenda sementara antara atas dada dengan bagian pinggang hanya kain tipis transparan. Baju satin halus itu begitu lembut ketika disentuh. Sarah tidak merasa mempunyai pakaian model itu. Tiba sudah ada di kapstok menyelip di antara pakaiannya yang lain. Ini punya siapa? Sarah mengambilnya dan menunjukkan kepada Raka dengan mata memicing penuh curiga. Punyamu. Aku tidak punya baju yang seperti ini. Aku yang beli. Kamu yang beli. Masa kamu beli baju beginian? Itu tidak ditanya yang punya toko? Ya, bukan aku beli sendiri. Tapi ku suruh Dea yang beli. Ku minta antar ke apartemen diantarnya ke Mama. Astaga. Sayang. Wajah Sarah langsung merah padam sambil memegang dahinya dengan wajah malu. Suaminya ini kadang luar biasa ajaibnya.
Ah, sudahlah. Mama no comment juga. Ayo, dicoba. Sayang. Raka tampak antusias. Tidak mau. Sarah hendak menggantung kembali baju itu ke lemari. Ya, sudahlah. Kalau tidak mau, nanti kukirim untuk Beatrix. Dia pasti suka memakainya. Iya, aku pakai. Sarah menyahut cepat dengan nada jengkel ketika mendengar ucapan Raka. Dia benar tidak rela baju yang dibeli suaminya dipakai oleh perempuan lain. Raka terkekeh penuh kemenangan, menikmati detik istrinya itu mengenakan lingerie itu di depannya. Sayang, kemarilah. Raka menjulurkan sebelah tangannya dengan suara serak. Sarah tampak malu ketika lekuk tubuhnya terpampang sempurna di balut satin yang tampak melekat pas di tubuhnya itu. Rambut panjangnya tergerai sedikit tak beraturan membuat Sarah malah kelihatan seksi. Belahan dadanya bagian atas terlihat menyembul, putih mulus kencang dan kesat. Sementara pada bawah dada, pusarnya nampak mengintip menggoda dari balik bagian yang transparan. Pahanya yang mulus seperti pualam itu bersilang membuat kaki Sarah nampak begitu jenjang. Sesuai ekspektasi, Raka tersenyum puas. Ketika Sarah mendekati bibir tempat tidur dengan tak sabar Raka menariknya dan memeluk tubuh istrinya itu seperti ingin memangsanya. Sarah terpekik kecil saat mendarat di atas tubuh Raka yang menyambutnya dengan dada yang polos. Sayang, hutang yang tertunda harus dibayar dengan bunganya. Jemari Raka merayap di atas kain lingerie tipis itu, membuat Sarah merinding tak karuan. Aku berhutang apa? Sarah meringis. Hutang tadi yang belum sempat terlaksana. Raka mencium daun telinga Sarah sambil berbisik manja di sana. Nafas Raka yang hangat terasa berhembus menggelitik di kulit lehernya. Ah, Sarah tidak mampu bersuara lagi. Entah hutang atau apa yang harus dibayarnya. Sarah benar tak peduli. Yang pasti dia menikmatinya sekarang. Raka melanjutkan aksinya saat melihat Sarah pasrah saja membiarkannya mengeksplorasi setiap jengkal tubuh istrinya itu. Sebelah paha Sarah ditariknya, supaya berada di atas perutnya. Sementara tangannya sibuk meraba ke sana kemari. Lalu ciuman liar Raka segera bertubi. Tubi membuat Sarah hampir tak bisa bernafas. Raka selalu merasa candu pada istrinya itu. Sejak dia merasakan kehangatan yang disuguh Sarah dari malam pertama mereka di Leiden. Malam itu mereka lewati dengan adegan percintaan yang luar biasa. Seperti perang yang saling menyerang dan tak pernah puas. Sarah bahkan membalas Raka dengan meletakkan dirinya beberapa kali di atas tubuh Raka. Membuat Raka menggelepar seperti ikan yang terdampar di pantai. Menjelang subuh mereka berdua tertidur lelap sampai pagi. Sarah terbangun pagi, merasakan tubuhnya remuk redam dan rasa tidak enak yang aneh. Sayang, ini masih terlalu pagi. Raka terbangun saat Sarah menggeliat di pelukannya sambil melenguh serak seperti mengeluh. Tangannya di atas dahi, memegang kepalanya yang terasa berat. Aku harus bangun untuk membuat sarapan. Sarah memindahkan tangan Raka dari atas pinggangnya. Raka tidak menyahut. Sepertinya dia benar masih sangat mengantuk. Sarah bangun, menyentuhkan kakinya ke lantai kamar hendak beranjak. Tiba dia merasakan perutnya sedikit kram. Lalu seperti ada yang naik sampai ke kerongkongannya. Rasa mual yang luar biasa. Uek, Sarah menutup mulutnya. Dia merasa ada yang melesak dari perutnya minta dikeluarkan. Sayang, kamu kenapa? Raka membuka matanya. Mendengar Sarah mengeluarkan suara yang aneh. Sarah tidak bisa menyahut, tapi dia benar mual. Lalu sekejap kemudian, dia berlari ke arah kamar mandi menuju wastafel dan berusaha muntah di sana. Sayang, ada apa denganmu? Sayang, Raka meloncat dari tempat tidur hanya dengan celana pendek yang melekat di badan. Memburu Sarah yang sepertinya masih muntah di depan wastafel. Raka memijat pundak Sarah dengan cemas. Rasanya mual. Kepalaku tiba pusing begini. Sarah mengeluh sambil memegang perutnya. Kamu sepertinya masuk angin.
Raka menebak sambil tangannya masih mijat pundak Sarah. Sepertinya, Sarah menyahut dengan suara lemah. Ini gara kamu. Tuding Sarah sambil kembali membungkuk di bibir wastafel dan berusaha muntah. Meski yang dikeluarkannya hanya cairan salivanya saja. Kenapa jadi gara aku? Kamu menyuruhku memakai lingerie tipis ini. Sahut Sarah. Dengan nada menyalahkan Raka. Raka melongo di depan cermin wastafel. Mematut tampilan mereka berdua di dalamnya. Satu masih menggunakan lingerie merah maron. Yang satunya hanya menggunakan celana pendek. Masa masuk angin gara lingerie. Raka mengernyit dahinya. Memancarkan kebingungan sekaligus penyesalan. Sarah membuka kran dan mencuci wajahnya. Kemudian berusaha kembali tegak. Mungkin kamu kecapean. Raka mengajukan opsi penyebab Sarah yang tiba sakit itu. Pandangan mereka berdua bertemu di dalam cermin. Saling mematut. Tetap salahmu. Sarah menyahut. Entah mengapa hormonnya seperti tidak stabil. Emosinya menjadi sedikit aneh. Kok, salahku lagi? Kamu minta itu terus. Berapa kali? Hah, pura lupa. Tiba rasa mualnya datang lagi. Sarah berpegang di pinggir wastafel. Kemudian kembali muntah. Raka benar cemas. Mau memijat pundak Sarah. Tangannya ditepis Sarah menolak Raka melakukannya. Sayang, kita ke dokter. Tawar Raka putus asa. Tapi Sarah melambaikan tangannya sambil menutup mulutnya. Ku panggil Dokter Bayu. Ya. Raka mengelus lengan Sarah. Dokter Bayu adalah dokter pribadi keluarga mereka. Tiba Sarah berdiri dengan tegang. Berbalik ke arah Raka dengan mata sebesar kacang polong. Raka mundur 2 langkah. Melihat rupa Sarah seperti orang kesurupan. Sayang. Jari Sarah bergerak. Ya. Raka menyahut. Sedikit takut melihat perubahan sikap Sarah. Ini tanggal berapa? Tanyanya dengan masih melotot kepada Raka. 27. Sahut Raka setelah mengingat sebentar. Jemari Sarah tampak sedang berhitung. Bibirnya komat kamit. Sayang. Kamu kenapa? Apa yang Sayang. Sarah menyela kalimat Raka yang kebingungan dengan volume tinggi. Dia melangkah mendekati Raka. Memegang kedua lengan suaminya. Jangan aku hamil. Desisnya dengan mata berbinar bulat. Hah, Raka tercengang. Tidak yakin dengan yang didengarnya. Hamil, Raka mengulang dengan suara kebingungan. Sepertinya aku telah terlambat 2 minggu dari jadwal haid. Jangan aku hamil, Sarah bergumam. Kita sudah pulang dari Leiden. Sebulan lebih. Dan aku belum datang bulan. Sarah mengguncang tubuh Raka. Meskipun dirinya sendiri tampak ragu. Raka tak bisa berkata apa. Secara refleks dia memeluk Sarah kemudian menaikkan pinggang istrinya itu. Mencium istrinya itu bertubi-tubi. Rasa bahagia dan haru. Seperti menyerbu dadanya sampai dia tidak bisa bersuara. Aku jadi papa. Mata Raka berbinar begitu senang. Tapi, tiba Sarah menahan bibir Raka dengan telunjuknya. Raka mendelik menatap istrinya yang masih melayang dalam pelukannya. Belum tentu hamil. Suara Sarah terdengar ragu. Apa maksudmu? Raka tambah mendelik mendengar pernyataan istrinya. Perasaan senang itu seperti buyar mendadak. Seperti habis diberikan hadiah oleh seseorang lalu diambil lagi gara salah alamat. Orang hamil harus dites dulu. Kalau positif berarti hamil. Sarah menyahut seperti orang bego. Raka menurunkan Sarah dari pelukannya. Raut wajahnya mendadak berubah. Kita harus ke dokter kalau begitu. Raka menarik tangan Sarah. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Tidak usah ke dokter. Loh, beli tes pack saja. Tes pack. Sarah menganggukkan kepalanya. Sejenak Raka menatap Sarah sedikit bingung. Beli di mana? Raka bertanya. Dia benar seperti orang bingung. Ya di apotik, sayang. Masa di bengkel?
Sarah menyahut dengan wajah cemberut. Oke. Aku ke apotik sekarang. Kamu jangan keluar sampai aku datang. Raka bergegas keluar dari kamar mandi. Tapi, aku harus membuat sup untuk Mama. Ah, biar Mbak Marni saja. Nanti ku kasih tahu Mama. Kamu sedang tidak enak badan. Raka mengenakan bajunya dengan secepat kilat. Sayang. Sarah berteriak dari pintu kamar mandi melihat Raka mengambil kunci kontak mobil dari atas meja hendak melangkah membuka pintu. Kenapa? Raka berbalik dengan gugup, mendengar teriakan Sarah. Masa kamu keluar cuma pakai kolor begitu? Sarah tersipu melihat penampilan Raka. Raka memandangi badannya sendiri. Dia sudah menggunakan sebuah shirt, tapi bawahannya hanyalah celana pendek tidur. Raka menepuk jidatnya sendiri. Dia benar panik, bingung dan penasaran dalam waktu bersamaan. Karena tergesanya, dia melupakan kalau dia belum berpakaian dengan benar. Raka setengah berlari menuju lemari, mengambil celana denim short dan menggantikan celana kolor model boxernya itu, dengan wajah merah. Sayang, kenapa lagi? Apotik belum buka sepagi ini. Aku cari apotik yang 24 jam open. Pasti ada. Raka segera menghilang di balik pintu. Tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan Sarah. Yang dia tahu adalah segera mendapatkan tes pack dan memastikan istrinya itu hamil atau tidak. Sarah masuk kembali ke kamar mandi. Lalu mengguyur badannya di bawah shower. Berharap mengurangi pusing yang tiba saja datang sepagi ini. Dia masih ragu apakah ini gejala hamil. Ataukah perasaannya saja yang mungkin merasa terintimidasi dengan harapan Mama, yang begitu menginginkannya segera hamil. Benaknya layang ke sana kemari, pada Sally yang sangat menginginkan Raka, pada kata kakak iparnya Lila yang mengatakan bahwa seorang anak akan mengikat cintanya dengan Raka menjadi lebih kuat. Lalu pada Mama yang begitu berharap seorang cucu darinya dan Raka. Dan terakhir, benaknya berhenti pada wajah suaminya sendiri, Raka. Raka yang dulu tak pernah peduli dengannya, yang tak pernah tertarik padanya bahkan tak pernah mencintainya pada saat menikahinya. Sekarang begitu pengertian dan menunjukkan kasih sayang serta cinta yang berlimpah. Betapa beruntungnya mendapatkan suami seperti Raka dan keluarga besar Raka yang begitu menyayanginya. Rasanya semua kesedihannya di masa lalu terbayar lebih, dengan kebahagiaan yang didapatkannya sekarang. Sarah mengelus perutnya tanpa sadar. Betapa dia berharap dia benar hamil sekarang untuk bisa membalas semua cinta yang kini diberikan padanya dengan begitu banyak. Dia benar menginginkan seorang bayi, yang akan menyatukan dirinya dengan Raka dan kehidupan Raka, sebagai tanda cinta mereka berdua. Sarah sudah menunggu kedatangan Raka dengan tak sabar. Rasanya kepergian suaminya berburu tes pack ini terasa begitu lama. Saat dia sudah berpakaian rapi dan tengah menyisir rambutnya di depan cermin, Raka tiba, membuka pintu kamar dan berdiri di sana dengan nafas agak terengah-engah, karena buru dan tak sabar. Sayang, aku sudah mendapatkan tes packnya. Senyum Raka merekah dengan wajah puas kepada Sarah. Ternyata ada apotik yang buka sepagi ini. Sarah menyambut goodie bag yang diserahkan Raka. Bungkusan itu terasa terlalu besar dan lumayan berat untuk ukuran sebuah tes lab. Ketika Sarah membuka mulut goodie bag itu, matanya melotot pada Raka. Sayang, Sarah menatap suaminya itu dengan raut geli. Itu tes pack kan? Sudah kutanya dengan apotekernya. Itu tes pack untuk periksa kehamilan. Raka menjawab dengan wajah dek-dekan. Rasanya tidak ada yang keliru. Iya, ini tes pack. Tapi, tidak harus dibeli sebanyak ini juga. 1 atau 2 sudah cukup, kata Sarah begitu geli dengan euforia suaminya itu. Di dalam goodie bag itu, mungkin terdapat 1 lusin tes pack dengan beraneka merek. Mereknya banyak. Aku bingung pilih yang mana. Jawab Raka sambil menggaruk kepalanya. Alis tebalnya yang bagus itu naik
dengan senyum tanpa dosanya seperti biasa. Sarah tertawa geli dengan tingkah Raka. Dibawanya goodie bag di tangannya menuju kamar mandi. Raka dengan antusias mengikuti dari belakang. Ketika sampai pintu kamar mandi, Sarah berbalik kepada Raka. "Sayang." Mata Sarah memicing melihat Raka yang berdiri penuh harap di hadapannya. "Aku mau tes dulu di kamar mandi." "Aku ikut." Sembarangan. "Aku mau yang pertama lihat hasilnya." Raka tersenyum lebar. "Sayang, bagaimana aku pipis kalau kamu ikut?" Sarah mendorong lembut suaminya itu menjauh dari pintu dengan nada protes. Raka tersipu di tempatnya menanggapi kalimat penolakan itu dalam detik berikut. Sarah telah menutup pintu kamar mandi di depan hidungnya. "Jangan lama ya, sayang," Raka berteriak dari balik pintu. Memangnya dia kira tes kehamilan dicolok di hidung? Sarah menggerutu. Dia juga gugup dan tak sabar ingin melihat hasilnya. Setelah menampung urinenya di sebuah gelas plastik kecil yang disiapkannya sebelum Raka datang, dia mencelupkan ujung salah satu test pack dari dalam tas yang diberikan Raka dengan gemetar. Menunggu beberapa detik saja rasanya begitu lama. Sebuah strip warna merah muda muncul di batangan test pack. Sarah menunggu beberapa detik lagi dengan gugup. 1 menit, 2 menit. Tak ada muncul strip kedua. Yang dia tahu, jika ada muncul 2 garis merah di test pack itu berarti hamil. Sarah memandang nanar ke arah test pack yang dipegangnya. Rasa kecewa tiba menyeruak. Dadanya menjadi sesak. Rasa sesak itu naik, hingga matanya terasa mulai panas. Dengan gugup diambilnya lagi test pack yang lain. Yang kedua ini pun sama, hanya strip 1. "Sayang, bagaimana hasilnya?" Suara penuh harap Raka terdengar tak sabaran dari luar. Bersambung dulu ya teman-teman.